karena semakin besar potensi untuk memiliki perilaku yang buruk. Perilaku ini bisa disebut perilaku internalisasi seperti menarik diri, sedih, terisolasi, dan depresi. Dan tentunya juga perilaku eksternalisasi seperti agresif dan hiperaktif sepanjang masa kanak-kanak. Nah, lalu seperti yang tadi dijelaskan bahwa penanganannya salah satu adalah dengan merujuk ke panti. Nah, lanjut ke penjelasan panti sendiri. Nah, panti sendiri memiliki berbagai fungsi. Tentunya panti ini dikembangkan untuk memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial. Oke, lanjut ke apa sih rehabilitasi sosial ini sendiri? Nah, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya bantuan medik sosial keterampilan yang diberikan kepada beberapa peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. Di sini ada beberapa kode etik. Lalu di Jawa Barat pun sudah ada berbagai macam jenis PMKS dan terbagi beberapa jenis seperti bayi terlantar, anak nakal, anak jalanan. Namun khususnya untuk di perancangan ini akan fokus ke anak terlantar. Lalu tujuan utama dari rehabilitasi ini sendiri untuk membantu mereka mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya, yang berarti membantu anak-anak tersebut mencapai kapasitas maksimal untuk memperoleh kepuasan hidup dengan mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terjadi dengan keterbatasan teknologi dan sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya. Oke, lanjut ke konseling. Kenapa di sini dibahas konseling? Karena dinilai tadi bahwa anak-anak tersebut mengalami beberapa kecacatan fungsi seperti fungsi sosial, lalu fisik dan mental bahkan bisa sampai. Nah, oleh sebab itu pentingnya konseling untuk anak-anak ini. Nah, untuk konseling ini sendiri tentunya difokuskan pada masalah tertentu untuk mengatasi hal-hal traumatis yang mungkin telah dilalui oleh anak-anak ini. Lalu fungsinya sendiri ada banyak, ada fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitas, fungsi pemeliharaan. Lalu tak lupa juga konselor-konselor ini tentunya harus bergerak sebagai ahlinya. Biasanya merupakan seorang psikolog dan memiliki nilai-nilai yang wajib ditaati. Selanjutnya ada instalasi produksi atau yang biasa disebut dengan workshop. Hal ini perlu tentunya sebagai percepatan kemandirian penyandang cacat ini atau anak-anak terlantar ini agar berkembangnya kemampuan dari tiap anak. Nah, lalu selanjutnya perpustakaan juga penting adanya karena untuk memenuhi fungsi-fungsi yang ada seperti penambahan wawasan, terus meningkatkan kualitas pendidikan juga, lalu menambah literasi dari setiap anak. Oke, selanjutnya untuk perancangan ini tentunya akan didesain secara ergonomi, secara keseluruhan. Tentunya juga akan memakai ruangan yang tenang dan tidak bising, jauh dari sumber suara, sehingga penggunaan material pun akan disesuaikan. Lalu cahaya pun akan disesuaikan mulai dari penggunaan direct, general, and indirect. Lalu keamanan pun penting karena dinilai sebagai salah satu faktor agar anak ini tetap menaati peraturan.
Oke, selanjutnya ada studi banding. Studi banding ini diadakan di sebuah balai rehabilitasi sosial Bina Karya yang terletak di Cisarua, Bogor. Nah, tempat binaan ini juga difungsikan untuk orang-orang atau yang di dalamnya adalah pengemis dan gelandangan untuk mereka mengolah usaha karena terdapat kafe di dalamnya. Lalu untuk area sekitarnya pun sangat mendukung karena pemandangan di sekitar atau view di sekitarnya pun masih sejuk, asri, dan jauh dari kebisingan. Lalu untuk area masuk dan area parkir pun cukup besar, jadi tidak jarang orang dari dinas datang lalu berkunjung sehingga dibutuhkan lahan yang cukup besar. Nah, selanjutnya ada Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Cimbelit, Bandung. Nah, untuk ini sendiri, ini adalah rumah perlindungan yang telah berdiri sejak 1944, yang tadinya di mana dia sendiri merupakan rumah perlindungan sosial asuhan anak. Lalu seiring berjalannya waktu berganti sesuai dengan peraturan gubernur bahwa ditetapkan menjadi rumah perlindungan sosial asuhan anak ini. Nah, lokasinya sendiri di Jalan Cimbeleit, di Hargamana, Kecamatan Cidadap. Oke. Lalu di sini dan kedua dari hasil studi banding ini juga dinyatakan bahwa keduanya diadakan atau adanya instansi ini untuk menggali dan mengekspresikan kemampuan dalam meningkatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oke, selanjutnya langsung ke site. Untuk site-nya sendiri mengambil Gumirang Regency Hotel, di mana terletak di Jalan Setiabudi. Lalu ini merupakan sebuah hotel bintang 3 yang dengan luas bangunannya 5.000 meter persegi, lalu luas tanahnya sendiri 16.000 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai. Lalu dilihat ada pembatasnya di sini, dari utara ada Setia Hotel, selatan Polsek Cidadap, juga ada Asyafa Geria Pusaka Bandung sebagai pembatas barat, dan pembatas timur ada Star Magnolia Living Home. Oke. Berikut tampak di dalamnya kurang lebih untuk dari aksesnya yang cukup luas dan cukup memadai. Lalu lokasi ini jauh dari keramaian sehingga jauh dari kebisingan dan sangat menguntungkan, dan tentunya sirkulasi kendaraan atau sirkulasi udara yang terjadi di dalamnya sangat bagus karena masih banyaknya tumbuhan-tumbuhan hijau. Lalu untuk kekurangannya sendiri mungkin karena ini rutenya cukup padat karena menuju ke arah pariwisata. Oke. Lalu selanjutnya untuk penggunanya sendiri, nantinya di rehabilitasi sosial ini dikhususkan untuk remaja yang berusia 12-18 tahun, dan kurang lebih estimasinya adalah anak-anak SMP kelas 1. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena binaan harus dilakukan sedini mungkin agar dari muda sudah tertanam nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang ada dan memiliki keahlian sehingga saat dilepas di advokasi anak-anak sudah terlatih. Oke, lalu yang terakhir ini ada zoning. Yang merah adalah public, yang hijau adalah semi public, dan yang kuning adalah private. Lalu dikerucutkan kembali untuk yang merah ini tentunya untuk daerah office dan lain-lain, aula dan lain-lain, dan untuk yang area private ini untuk beberapa kamar atau asrama yang nantinya ditinggali oleh anak-anak terlantar. Dan yang terakhir yang warnanya hijau difungsikan untuk area outdoor anak-anak bermain atau beraktivitas dan mengasah kemampuannya.
Baik, mungkin sekian paparan dari saya. Terima kasih.